بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muallimina. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amali liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fabada'a bil ilmi wa anna al-ulama'a hum warasatul anbiya warasu al-ilm man akhadahu akhadha bihadzin wafir wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma 'allimna al-'ilm wal 'amal ya rabbal 'alamin. 'Allimna ma yanfa'una 'allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal hayyul qayyum. Warzuqna ya Allah at-taufiq was-salat wal ikhlas fil qawli wal 'amal khasatan fi ta'limi wa ta'allumi ilmal hadith. Bab al-ilmi atau al-ilmu bisa al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal, yaitu berilmu terlebih dahulu sebelum berkata, berucap dan beramal. Dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani untuk menafsirkan kalimat al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal, dan sebelumnya dari Ibnu Munayyir, arada bihi anna al-ilma syartun fi sihhatil qawli wal 'amal. Dimaksudkan oleh Al-Bukhari di sini bahwasanya ilmu itu adalah syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan yang tidak berlandaskan pengetahuan, maka perkataan ini tidak sah, tidak benar, sakim, cacat, sakit. Dan amalan yang tidak berdasarkan atas ilmu juga merupakan amalan yang tidak sah, tidak benar. Ya. Itu. Kemudian fala yu'tabarani illa bihi. Maka perkataan maupun perbuatan itu tidak mu'tabar kecuali dengan ilmu. Fahuwa mutaqaddamun 'alaihima li'annahu musahhihun linniyati al-musahhihati lil 'amal. Ilmu didahulukan daripada keduanya, yaitu qaul dan amal. Kenapa? Karena ilmu itu yang menyehatkan niat. Yaitu niat orang kalau misalnya meniatkan sesuatu itu pasti dengan ada pengetahuan tentang sesuatu yang dia niatkan. Tanpa ada pengetahuan, gimana dia mau meniatkan? Misalnya orang mau sholat sunnah qobliyah, zuhur misalnya. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya nggak punya ilmu kalau misalnya ada yang namanya sunnah qobliyah zuhur, tapi dia sholat aja, maka gimana dia beramal seperti itu? Nggak bisa. Jadi dengan ilmu niat itu bisa cakap, bagus. Nah, cakap itu, niat itu juga merupakan syarat menuju amal. Jadi memang amalan berarti terpengaruhi oleh seberapa ilmu kita. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar, فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه atau tahwin amr al-ilmi wat-tasahul fi talabih. Di sini musannif yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah
memberikan tanbih di sini, memberikan teguran juga dengan perkataan al-ilm qabla al-qawli wal amal, selain menegur orang-orang yang jahil, ya, orang yang ngomong atau beramal sembarangan, menegur juga dengan sebagian orang yang berpemikiran seperti ini, innal ilma la yanfa'u illa bil amal. Ini benar, al-ilm la yanfa' illa bil amal. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Sahih, ini sahih. Tetapi sebagian orang itu mentalbis. Kali ini kalimatul haq urida bihi al-batil. Urida biha al-batil. Kalimat yang benar, ilmu tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Benar enggak? Benar. Tapi bisa diinginkan darinya batil. Kenapa? Diinginkan darinya malas. Ya. Malas menuntut ilmu yang tinggi. Karena apa? Melihat percuma kalau misal kita banyak ilmunya tapi dikit amalnya, kan gitu biasanya ngomongnya. Sehingga membuat biar aja kayak gini. Ya ibarat banyak sekarang terjadi. Ngapain kita belajar bahasa Arab? Bukan ngapain belajar bahasa Arab. Bilang gini, percuma belajar bahasa Arab namun akhlaknya buruk misalnya. Gimana tuh? Itu kalimat itu benar. Orang bisa bahasa Arab tapi akhlaknya buruk, ya kayak nggak punya ilmu. Tapi itu nggak bisa menjadi pembenaran buat mereka yang nggak mau belajar bahasa Arab. Kan banyak orang sekarang kayak gitu. Lihat tuh, orang Arab orang Arab bisa bahasa Arab. Tapi banyak dari mereka yang jadi pezina, pelacur. Ini bodoh ini kayak gini. Ini alasan. Biasanya orang yang nggak bisa bahasa Arab yang ngomong kayak gitu. Atau yang pernah belajar tapi gagal. Jadi barisan sakit hati. Jadi nggak kayak gini, nggak bisa kayak gini. Alasan kayak gini itu nggak bisa. Ya, misalnya percuma kita belajar rutin, misalnya. Ya benar, percuma kita belajar rutin kalau misalnya akhlak kita buruk. Sahih. Tetapi itu nggak bisa menjadi dalil untuk kita tidak belajar rutin. Nah, itu Imam Bukhari di sini dengan al-ilmu qabla al-qaul wal amal itu seperti itu. Ilmu sebelum qaul wal amal, supaya menegur orang-orang yang mentahwin perkara ilmu. Karena sebagian orang memang meremehkan perkara mencari ilmu. Maksudnya, saya nggak perlu banyak-banyak ilmu, yang penting saya biar ilmu sedikit, yang penting berusaha mengamalkan. Ini satu sisi dia menjelekkan orang yang berusaha rajin menuntut ilmu, tapi satu sisi dia mentazkiyah dirinya. Apa maksudnya? Yaitu melihat orang yang belajar rutin misalnya. Dia percuma belajar rutin tapi akhlaknya buruk. Berarti kan menjelekkan orang yang belajar rutin. Walaupun mungkin benar itu yang belajar rutin, ada yang akhlaknya buruk, sahih. Tapi kemudian sekaligus iblis atau syaitan itu membuat dia tuh pongah dengan memberikan lafal halus, yaitu saya biarin aja lah nyari ilmu sedikit, yang penting diamalkan. Itu menunjukkan dirinya merasa apa? Mengamalkan, gitu. Jadi itu ada sedikit talbis iblis itu dari kalimat itu. Ya, seperti saya dong. Biarpun sedikit, yang penting saya ngamalin. Daripada situ banyak mencari ilmu tapi akhlaknya seperti itu, nggak mau amalkan. Nah, gini itu. Nah, jadi Imam Bukhari itu sangat anti terhadap peremehan perkara ilmu. Dan tasahul, yaitu bermudah-mudah dalam mencari ilmu itu. Nggak mau mencari ilmu yang beratan sedikit, itu maunya yang mudah-mudah aja, penting saya amalkan aja. Jadi dengan makanya Bukhari datangkan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ente ngomong gitu, kata Bukhari, ente ngomong gitu boleh, sahih. Tetapi perhatikan, ilmu itu syarat qaul dan amal. Ya. Jadi nggak bisa ente remehin juga, gitu kan. Baik, itu bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Liqaulillahi ta'ala, dengan sebab perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka i'lam, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam, berilmulah, ya, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Kemudian ayat lanjutan berikutnya dalam ayat ini juga, wastaghfir li dzanbika. Walil mu'minina wal mu'minat, kalau tafsir Aisyah surat Muhammad, ya.
Ini jangan ditiban Al-Quran. Nah, dikatakan fabada'a bil ilm. Fabada'a bil ilm. Ini perhatikan kalau misalnya di ayat surat Muhammad, bisa antum buka nih? Mau buka? Buka lagi? Relakan buka kan? Rela lah, masa demi ilmu ini. Coba buka lagi surat Muhammad di juz 26. Juz 26 halaman 508. Ya. Ini kalau kita kalau belajar dengan kadang membuka buku lain gini-gini, itu antum pasti lebih meletok insyaallah, lebih ingat. Ini dalilnya. 58 ayat ke-19. Ya. Fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Nah, itu tadi syuf di sini fi'il amar pertama apa? I'lam, ya kan? Itu dulu. Kemudian yang kedua, istaghfir. Istaghfir. Kedua, Allah Ta'ala menyuruh kita berbuat sesuatu kan? Yaitu apa? Istaghfir. Minta ampunan. Lidzanbika, untuk dosa-dosamu, dan juga untuk mukminin dan mukminat. Istaghfir ini amal, sahih enggak? Dan juga qaul bukan? Ya kan? Tapi ilmu sebelum dari amal dan qaul, sahih enggak? Makanya dikatakan ini Masya Allah, Imam Bukhari. Makanya ini banyak rumus-rumus dan rambu-rambu dalam Sahih Bukhari di tiap babnya itu yang itu merupakan misteri. Di antara misteri yang telah kita pecahkan alhamdulillah ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir. Fa'lam, i'lam, yaitu disuruh mengetahui. Kemudian disuruh berbuat dan berucap dengan lafaz istaghfir. Ya. Maka kata Imam Bukhari, fabada'a bil ilm. Maka Allah Ta'ala memulai dengan ilmu dulu, qabla al-qawli wal amal. Jadi i'lam dulu sebelum istighfar. Istighfar itu qaul dan juga amal. Masya Allah, dalilnya itu dakik, dalilnya detail. Bisa paham di sini ya Pak Mas Ari, paham di sini? Fa'alam, berilmulah kamu dulu sebelum kemudian kamu beristighfar. Istighfar itu amal lisan dan juga termasuk qaul. Ya, berarti al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Oke. Alhamdulillah ya. Liqaulihi ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilm. Maka Allah Ta'ala memulakan dengan ilm, dengan ilmu. Baik, sekarang wa annal ulama'a hum warathatul anbiya. Bahwasanya ulama adalah mereka adalah pewaris nabi, pewaris para nabi. Antum kalau misalnya berilmu, sebenarnya antum mendapatkan apa? Warisan dari para nabi. Para nabi ya. Bukan nabi satu doang, tapi para nabi, Masya Allah, sebaik-baik makhluk ya. Jadi antum mendapatkan warisan yang lebih berharga dari warisan harta. Warathul ilma, mereka mewariskan apa? Ilmu. Man akhadahu akhadha bi hazzin wafir. Man akhadahu, barang siapa yang mengambilnya ya. Antum mencari ilmu itu ibarat mengambil ilmu, memungut ilmu ya. Akhadha bihazzin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil bihazzin wafir, dengan jatah. Hazz itu jatah, nasib, bagian. Wafir, apa arti wafir? Kamil. Jadi hazz artinya nasib, wafir kamil, nasibun kamil. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, dia mendapatkan suatu bagian yang sempurna gitu. Ya, insyaallah. Maka tidak akan sempurna seorang muslim ibadah dan perkataannya kecuali dengan ilmu, tidak akan sempurna. Bahkan kadang tidak sah itu ibadah ya tanpa ilmu.
Oke, kemudian wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan barang siapa salaka tariqan, salaka itu artinya menempuh, meniti suatu tariq, jalan. Yatlubu bidzalika tariq. Yatlubu menuntut, talab seperti yatlubu, yaitu artinya meminta, menuntut dengan tariq tersebut ilma, yaitu ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala sahala, memudahkan baginya tariqan, suatu jalan, ilal jannah, menuju ke surga. Ini asli hadis ini dari wa anal ulama warathatul anbiya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, di Tirmidzi ada. Tirmidzi ada, di Abu Daud ada, di Ibnu Hibban ada, di Mustadrak Al-Hakim ada. Namun Anda mengambilnya dari Musnad Imam Ahmad saja. Dari Musnad Imam Ahmad hadisnya Abu ini ingat kalimat wa annal ulama warathatul anbiya dan seterusnya, atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman dan seterusnya. Ini adalah hadis riwayat Abu Darda. Dan hadisnya sepanjang ini, lebih panjang dari ini. Namun pertanyaan di sini, Imam Al-Bukhari kenapa kok enggak nulis dengan sanad dengan hadis nih? Beliau tahu ini hadis. Tapi kenapa Imam Al-Bukhari enggak mengatakan sebagaimana yang tadi hadatsana yang sebelum yang lain-lain ya? Tapi ini beliau tulis saja, bahkan enggak beliau nisbatkan kepada Nabi SAW, ya kan? Langsung beliau tulis saja, fabada bil ilm. Kemudian wa annal ulama hum warathatul anbiya warathul ilma man akhadahu akhadha bi hadzin wafih wa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Langsung beliau tulis kayak gini tanpa ada qaul Rasulullah. Enggak secara muallaq dan enggak secara musnad muttasil. Muallaq itu yang langsung qaul Rasulullah tanpa sanad. Tapi dan juga dengan sanad pun tidak. Jadi dengan atau tidak sanad pun tidak dinisbatkan kepada Rasul di sini. Bahkan langsung beliau tulis. Baik. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kita tahu Imam Al-Bukhari kriteria hadisnya dalam Sahih Bukhari itu ketat sekali, ya enggak? Ketat banget. Ya kan? Sangat ketat. Semua hadisnya harus sahih dan sesuai dengan kriteria beliau. Nah, ternyata hadis tentang ulama warathatul anbiya ini tidak sesuai dengan kriteria beliau. Bahkan bisa dikatakan dhaif. Jadi sanad-sanad hadis ini yang berujung pada Abu Darda ini rata-rata dhaif. Dhaif. Namun dhaifnya dhaif yang tidak dhaif lemah sekali, enggak. Melainkan dhaif yang kalau dicari jalur lain yataqawwa ba'duhum ba'dha, yaitu saling menguatkan, sehingga hadis ini yaitu hadisnya bukan sanad-sanadnya. Hadis ini setelah sanadnya dikumpulkan semua, hadis ini menjadi hasan li ghairihi namanya. Hadis yang dihukumi hasan li ghairihi, yaitu hadis-hadis dhaif yang berkumpul sehingga menjadi satu hadis yang disebut hadis hasan li ghairihi. Tapi ana ambil aja dari Musnad Imam Ahmad jilid ke-36, hadis ke-21715. Di sini sanadnya nih. Sanadnya coba di antum camkan baik-baik sanadnya. Haddatsana Muhammad bin Yazid. Nanti akan kita tahu sebab kedhaifan sanad hadis ini ya. Haddatsana Muhammad bin Yazid. Akhbarana Asim bin Raja bin Hayawah. Jadi Imam Ahmad wafat 241 Hijriah. Imam Ahmad itu di atas Imam Bukhari tarafnya dari segi usia ya. Kalau Imam Bukhari wafat 256. Jadi pertama tadi Imam Ahmad mendengarkan haddatsana Muhammad bin Yazid.
Muhammad bin Yazid mengatakan akhbarana Asim bin Raja. Asim bin Raja mengatakan an Qais bin Kathir. An Qais bin Kathir. Nanti dari Qais bin Kathir berlanjut ke Abu Darda. Dari Abu Darda kemudian meriwayatkan tentang Nabi SAW. Berarti hadis ini rubai, 4. Di antara Nabi sama Imam Ahmad ada 4, yaitu Muhammad bin Yazid, kemudian Asim, kemudian Qais dan Abu Darda. Baik. Nanti permasalahan hadis ini akan ketahuan. Tapi kita baca dulu hadis ini. Sebagian dari antum udah catat ya. Muhammad, Asim, Qais, Abu Darda, Nabi SAW. Ya. Qais bin Kathir bercerita begini. Ini gak apa-apa, agak lama kita membahas hadis tentang ini. Ya, namanya ilmu, gak apa-apa. Qadima rajulun minal madinati ila Abi Darda wa huwa bin Dimashq. Datang seorang pria minal Madinah, dari Madinah ke Abu Darda, dan Abu Darda berada di Damaskus. Jadi Abu Darda berada di Damaskus waktu di era tabi'in. Faqal, maka berkata Abu Darda, ma aqdamaka ya ay akhi, apa yang membuat kamu maju kemari ya akhi? Dari Madinah ke Damaskus berapa lama itu? Naik pesawat berapa lama? Waktu itu naik Gojek mungkin ya. Naik kontak, kok nggak jalan? Itu ibarat dari sini kemana ya? Surabaya kali ya? Nggak tahu. 800 kiloan. Iya, 800 kiloan. Surabaya berarti? Iya, Surabaya itu 960. Ya, ke Ngawi lah, Ngawi. Sini ke Ngawi naik onta. Ma aqdamaka ya akhi, apa yang membuat kamu kemari? Ngapain kamu kemari? Ya kan? Bahasa kasar kita gitu. Qal hadithun balaghani annaka tuhadditsu bihi an Rasulillah. Hadithun, satu hadis. Balaghani, yang telah sampai kepadaku, yaitu ada orang bilang bahwasanya Abu Darda di Dimashq itu punya satu hadis tentang ini. Yaitu, ngapain kamu kesana kemari ke Damaskus? Saya ngincer satu hadis yang kata teman-teman saya itu kamu pernah mendengarnya dari Rasulullah. Udah gitu doang. Konfirmasi. Iya, pengen memvalidkan aja, pengen tahu aja hadisnya apa sih, atau kalau misalnya udah tahu, cuma pengen tahu benar-benar enggak nih Abu Darda mendengar dari Rasulullah, pengen mendengarkan hadis yang didengarkan langsung oleh sahabat dari Rasulullah. Jadi bukan cuma desas-desus gitu. Qal ama qadimta li tijarah? Apa kamu enggak datang buat dagang gitu? Jadi Abu Darda mulai heran nih. Hah? Cuma nyari hadis doang, satu doang. Kamu enggak pengen dagang gitu di sini? La. Qala ama qadimta li hajah? Kamu pengen ada hajat gitu, hajat penikah atau apa gitu di sini? Dia bilang, la. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, ma qadimta illa fi talabi hadzal hadits? Kamu enggak datang kecuali untuk mencari hadis ini nih? Katanya, na'am. Ya. Baik. Atau hadis lain gitu loh. Mungkin hadis lain. Yaitu untuk tadi mengkonfirmasi aja di suatu hadis gitu loh. Satu hadis. Yo. Dengar begitu, tahu begitu, maka Abu Darda pun mengucapkan, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ila jannah. Tadi udah maknanya. Siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Taala permudah jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Malaikat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengutus juga malaikat untuk kita semua. La tad'u ajnihataha, yaitu mereka menaruh sayapnya ridwan li talibil ilm, sebagai bukti ridha untuk para thalabul ilm. Thalabul ilm ini disebut thalabul ilm syar'i, terutama thalabul ilm hadis yang kita lakukan sekarang insyaallah. Ya, dengan izin Allah semua itu mudah bagi Allah.
Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samawati wa fil ard. Sesungguhnya akan beristighfar bagi orang yang berilmu. Di sini alim, orang yang berilmu, mencakup itu semua insyaallah. Yaitu yang berilmu, yang punya bekal ilmu, yang menuntut ilmu, lebih-lebih yang mengajarkannya. Man fis samawati wal ard. Siapa yang di bumi dan di langit dan di bumi, itu diistighfarkan oleh siapa di mereka semua, malaikat dan semuanya. Hatta al-hitanu fil ma'. Sampai hitan. Hitan itu iwa, ikan. Kalau dalam riwayat lain fil bahr, di laut. Tapi di sini fil ma', di air. Berarti di air manapun. Kalau misalnya kita di sini ada banjir, ya, ada ikan-ikan, ketahuilah, yakinilah ikan-ikan itu juga beristighfar untuk para tulabul ilm. Bayangkan. Yang akan kita makan di comberan, di, ya kan? Habis istighfar kita makan tuh. Ya habis istighfar kita makan. Tapi kan ada Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin mengatakan bisa jadi mereka para hewan itu beristighfar untuk orang-orang berilmu. Kenapa? Karena mereka tahu orang berilmu itu tidak akan menzalimi mereka. Memakan ikan itu gak zalim. Tapi ikan memakan kita baru bagi kita zalim. Gak memakan ikan itu tidak zalim selama kita memasaknya dengan baik dan gak menyiksanya. Ya enggak? Bukankah dalam misalnya dalam Islam kata Rasulullah SAW, "Idza dzabihtum fa ahsinu dzibha. Idza qataltum fa ahsinul qitah, idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Wal yuhidda syafaratahu." Allah Subhanahu wa taala kan menyuruh kita berbuat ihsan untuk segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan baik. Hendaklah syafarah, yaitu pisaunya ditajamin supaya cepat, enggak menyiksa. Itu kambing saja beristighfar buat kita. Karena kambing tahu ini orang kalau bisa berilmu dia enggak bakal menzalimi saya. Itu sebab. Ya. Karena ilmu, Masya Allah. Wa innahu la yastaghfiru lil alim fi samawati wal ard. Jadi ini mereka sampai air, sampai ikan di air, kepiting, yuyu dan seterusnya, itu mereka beristighfar. Tapi beristighfar mereka dengan cara mereka dan dengan mutlak, enggak dengan muayyan nama-nama tertentu. Ya Allah, ampunilah Mas Ari, kepiting sambil ngumpulin batu gitu. Enggak ada. Tapi untuk semua orang berilmu, ya. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Fadlul alim, keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang rajin beribadah saja, itu seperti keutamaan qamar, bulan, 'ala sa'iril kawakib, untuk atas semua bintang-bebintangan. Mana yang lebih tinggi makamnya, bulan atau bintang? Bulan. Ya. Bulan bercahaya enggak bercahaya? Bintang bercahaya paling kecil. Tapi bulan beda. Nah, innal ulama'a hum warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah waris Nabi. Lam yuwarithu dinaran wal dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil jatah yang kamil. Hadis ini hadis hasan li ghairihi secara hadisnya. Tapi sanadnya ada sanad dhaif. Tadi sanadnya dari Muhammad, ya kan? Muhammad bin Yazid. Di atasnya siapa? Asim bin Raja. Di atasnya siapa? Qais bin Katsir. Kemudian Abu Darda. Abu Dardanya gimana? Thiqah lah, enggak bermasalah, sahabat kok. Sekarang kalau dari Muhammad bin Yazid, itu sebenarnya tidak ada masalah. Muhammad bin Yazid, gurunya Imam Ahmad, ya. Kemudian bagaimana di sini Qais bin Katsir? Qais bin Katsir itu para ulama berselisih. Ini yang benar nih Qais bin Katsir atau Katsir bin Qais. Jadi ketukar-tukar. Ada di riwayat lain Katsir bin Qais. Di sini Qais bin Katsir. Jadi beda-beda. Baik. Qais bin Katsir ternyata adalah rajulun dhaif. Mayoritas ulama, mayoritas ahli hadis mengatakan Qais bin Katsir ini dhaif, lemah.
Nah, kemudian ada masalah baru lagi. Ternyata Asim bin Raja itu tidak mendengar hadis ini dari Qais. Berarti hadis ini munqati'. Munqati' berarti putus sanadnya. Ya, udah putus sanadnya. Qais bin Katsir lemah pula. Ya. Tapi kemudian riwayat Imam Ahmad di hadis berikutnya. Nah, di hadis berikutnya nih 21.716 hadis ke 21.716, lihat syaratnya. Imam Ahmad berkata, haddatsana Al-Hakam bin Musa, haddatsana Ibnu Ayyash, an Asim bin Raja, an Dawud bin Jamil. Nah, di sini ada Dawud bin Jamil. An Katsir bin Qais. Gimana tuh? Dari Asim saja tadi. Yang sebelumnya enggak usah dipikirin. Asim bin Raja, an Dawud bin Jamil, an Katsir bin Qais. Kemudian berlanjut ceritanya. Baik, apa yang antum dapatkan di sini bedanya? Di sini Asim meriwayatkan dari siapa? Dawud bin Jamil. Dan Dawud bin Jamil meriwayatkan dari Katsir bin Qais. Bukan Qais bin Katsir. Ini antum lihat sendiri. Ya. Katsir bin Qais, ya kan? Kemudian kalau sebelumnya adalah an Qais bin Katsir. Tayyib. Beda nih. Tapi anggap aja Qais bin Katsir dan Katsir bin Qais itu sama orang lah, udah enggak usah di sini. Berarti sekarang ada orang baru nih, newcomer. Yang kita tahu di sini antara Asim dengan Katsir ternyata ada satu orang. Ya kan? Kalau hadis sebelumnya enggak ada kan? Dari Asim dari Katsir bin Qais. Berarti hadis sebelumnya itu tadi ilahnya cacatnya adalah inqita'us sanad. Yaitu putus sanadnya. Baik, sekarang sanadnya nyambung nih. Asim bin Raja dari Abu Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais. Baik, tapi masalahnya Daud bin Jamil ternyata lemah juga. Capek. Udah ada penambahannya, ternyata lemah lagi. Lemah. Sebenarnya gak cukup dari Daud itu. Ternyata gurunya dari Daud ini yaitu Qais bin Katsir juga lemah. Hadis ini lemah secara sanad. Tetapi kemudian ada syawahidnya, yaitu yang menguatkannya. Ya. Syawahidnya di Musnad Ahmad juga, di hadis-hadis lain. Kalau kita bahas, ya, betul. Ini kita bahas ini dari syawahidnya, takhrijnya sehari. Capek, yakin, pusing. Sehari. Ya. Ini untuk membahas tentang masalah takhrij untuk sanad hadis ini aja. Segini nih pembahasannya. Ya. Jadi capek. Gak mungkin anak bahas ini semua. Gak mungkin. Selain mungkin sebagian dari antum mungkin belum bisa memahaminya. Tapi ini kita lihat Imam Bukhari. Syuf, kriterianya bagus. Maka ketika beliau menemukan hadis yang tidak beliau ridhoi atau setujui sesuai dengan kriteria sahih, maka beliau dan beliau, bagi beliau ini enggak mungkin Imam Al-Bukhari menyebutkan kalimat-kalimat wa anal ulama warasatul anbiya mirip dengan hadis ini, enggak mungkin, kecuali Imam Bukhari sebenarnya juga setuju ini ada asalnya, ada kemungkinan ternisbatkan kepada Nabi SAW secara hasan mungkin. Tapi beliau tidak menginginkan adanya hadis hasan di sini. Melainkan kalaupun ada hadis hasan maknanya juga beliau setujui, beliau nulis secara makna saja, tidak dengan sanad dan matan. Ya. Paham di sini? Kalau kita sampaikan hadis tadi itu hadis boleh. dhaif. Dia tadi dhaif secara sanad, tapi dia hadis yang hasan. Dia ghairi, kenapa? Karena ini baru satu tadi. Belum kita buka kitab Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud dan lain-lainnya. Ketika dikumpulkan semua,
dan insyaallah terbukti bahwasannya hadis tersebut bisa menjadi hasan li ghairi. Begitu. Karena ada beberapa syawahid, yaitu beberapa penguat. Jadi untuk mengungkapkan jadi tamam boleh enggak? Apa hukumnya? Boleh. Enggak masalah. Bukan berarti berdosa, enggak. Karena tadi tinjauan itu tentang dhaif atau sahih atau hasannya itu tidak hanya di sanad kadang-kadang. Tidak hanya di satu sanad. Kadang beragam sanad dicampur, digabung, oh berarti bisa menjadi hasan, itu bisa. Ya. Tapi bagi Imam Bukhari, beliau tidak mau di sini menyebutkan sampai ini adalah hadis, enggak. Nah, ini pelajaran salah satu pelajaran dalam Sahih Bukhari. Jadi enggak macam-macam. Antum kalau misalnya mempelajari Sunan An-Nasa'i mungkin enggak semisterius ini. Tapi Imam Bukhari, kata para ulama, fiqhul Bukhari itu tarajumuhu. Fiqihnya Bukhari itu adalah judul-judul bab. Dan antara judul bab dengan hadis kadang itu enggak korelatif. Enggak ada keterkaitan. Kalau kita lihat zahir, tapi kalau kita lebih menyelami lagi ternyata ada keterkaitan. Itu kayak gitu. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya mau membahas Sahih Bukhari dengan lebih mendalam, itu kita akan menemukan banyak misteri. Tapi kalau misalnya kita hanya membaca saja, mudah. Kayak baca terus secara satu jelasin dah, selesai dah. Tapi kalau kita mengungkap rahasia di balik-balik ini, manhajnya beliau dalam mencetak Sahih Bukhari ini bagaimana, tadi ketahuan salah satunya. Yaitu kalau ada hadis yang beliau itu tidak menyebutnya sebagai sahih, maka beliau akan menyebutnya di sini secara muallaq atau tanpa menisbahkan kepada Rasulullah SAW. Baik. Sepertinya udah puas itu? Ya. Udah mulai mumet atau gimana? Iya. Jadi kita lebih baik istirahat aja, kita sudahi insyaallah. Karena Bang Daru masih di sana, kita langsung pulang habis ini ya. Udah datang. Iya. Tapi insyaallah ya kita akan melanjutkan pekan depan insyaallah masih di bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Enggak apa-apa ya, sedikit saja enggak apa-apa. Maksudnya enggak langsung satu bab kita habis, enggak masalah. Kita ibrohnya ini kan belum selesai. Hah? Judulnya belum selesai. Iya. Jadi ya begitulah. Iya. Karena memang berat ini. Kayak Sahih Bukhari ini kalau bisa kita khatamkan sampai ya 35 tahunan ya, insyaallah. Ya Pak, antum udah 70 tahun itu. Sampai 70 tahun antum khatam itu. Khatam. Allahumma arhamni bi Sahih Bukhari. Ya ini satu paragraf aja dulu. Insyaallah pada pekan depan masih di bab Kitabul Ilm, kita lanjutkan dengan ayat-ayat dan beberapa hadis. Itu tadi nanti ada kalimat wa qala Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Itu kenapa enggak pakai sanad ini? Ini namanya hadis muallaq. Itu nanti dapat pembahasan tersendiri. Ya. Jadi dalam satu inian banyak sekali pembahasan dari segi metodologi dan dari segi ilmiahnya ada. Ya, jadi enggak sembarangan insyaallah ya. Kita tutup aja karena Kang Dan udah datang, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.